Kita lanjutkan materi manajemen operasi dan produksi dan operasi. Ya. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang strategi operasi dalam lingkungan global. Tentunya teman-teman di dalam melakukan pengaturan, ya, pengaturan apapun, manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen SDM, tentunya ketika lingkupnya itu dari daerah, ya kan, ke nasional maupun ke global itu tentunya perlu penanganan yang berbeda-beda. Jadi perlu penanganan yang berbeda-beda. Tentunya untuk manajemennya pun itu pun juga akan berbeda. Nah, manajemen operasional di lingkungan global dan pencapaian keunggulan kompetitif melalui operasional. Nah, jadi yang namanya bisnis, nah, hal yang terpenting itu adalah operasional. Nah, jadi operasional. Ketika kita mau membuat suatu produk, baik barang maupun jasa, tentunya butuh eh, beberapa alasan, eh, di mana kenapa perusahaan itu harus menjadi global. Ya. Ada beberapa perusahaan itu yang bisa dikatakan itu laku keras, tetapi ketika mereka melakukan ekspansi, ya, ternyata mereka tetap laku, tetap bagus penjualannya, tetapi ternyata keuntungannya itu kecil atau nyaris rugi. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya ekspansi tentunya akan membawa gerbong besar menuju ke sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, ketika operasional di awal itu ada dalam tanda kutip kebocoran, ataupun manajemen yang kurang bagus, maka akan terjadi yang namanya kebocoran. Maka perlu kita melakukan atau melihat, nah, apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah efisiensi biaya. Ya. Di mana di dalam pemilihan lokasi, ya, ketika satu perusahaan itu pengen mendirikan cabangnya, tentunya butuh yang namanya tenaga kerja. Ya. Dan sebisa mungkin itu tenaga kerjanya itu yang biayanya cukup rendah. Nah, jadi teman-teman, eh, kurs mata uang ini sangat berpengaruh sekali. Nah, kenapa banyak perusahaan-perusahaan Amerika ataupun perusahaan-perusahaan Jepang itu menginvestasikan perusahaannya itu ke Indonesia? Ya, karena dalam tanda kutip sama-sama mengeluarkan $100 atau $200, $300 itu, eh, maksudnya kalau di Amerika sendiri itu standar gajinya adalah sekitar 500 sampai $1.000. Sedangkan ketika kita berbicara di Indonesia, itu contohnya di Surabaya itu hanya sekitar 4 juta. Nah, 4 juta itu sekitar $400. Nah, mereka bisa menghemat biaya dengan hasil yang sama. Harapannya seperti itu. Jadi, kenapa kok banyak orang atau banyak perusahaan luar itu yang masuk ke Indonesia, yaitu salah satunya. Tenaga kerjanya cenderung lebih rendah. Yang kedua adalah pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan yang berdampak pada pengurangan tarif. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi ketika kita, yang pertama tadi adalah tentang efisiensi tenaga kerja atau SDM. Yang kedua ini adalah tentang kebijakan pemerintahan. Ya, di mana ekspor dan impor, kalau dulu itu ketika kita negara lain pengen impor ke Indonesia, maka negara itu akan memberikan pajak yang cukup tinggi. Tetapi dengan adanya pasar global saat ini, ya, itu menjadi lebih kecil. Apalagi adanya WTO, NAFTA, APEC, SITO, itu biayanya itu cenderung lebih kecil. Jadi dua hal ini yang menjadi landasan dasar kenapa kita perlu melakukan ekspansi. Ya. Jadi dari efisiensi biaya. Dihitung-hitung apakah ketika kita buka di satu negara, itu untuk biayanya itu cenderung lebih murah. Yang kedua adalah perbaikan manajemen rantai pasokan. Jadi dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Ini salah satu alasan kenapa negara Singapura, meskipun tidak memiliki sumber daya yang besar, tetapi menjadi negara yang sangat maju karena Singapura merupakan negara sebagai perantara. Hmm.
perantara masuknya ke Indonesia atau perantara dari negara Asia ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, dan apalagi ketika arus distribusi dari satu negara ke negara lain itu lebih mudah, maka ini patut dipertimbangkan. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang memanfaatkan produk-produk lokal untuk dijadikan bahan baku, ya, sehingga mampu menghemat biaya ongkos kirimnya dari negara asal ke negara tujuan. Contohnya KFC ataupun McD, ya. Untuk bahan baku yang fresh itu kan tidak berasal dari Amerika langsung, tapi dari daerah. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah pemberian produk yang lebih baik. Ya. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional, ya, menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Nah, ini pun perlu dipertimbangkan tentang budaya atau pembuatan suatu produk di satu negara. Tentunya contohnya adalah Indomie. Indomie punya banyak rasa. Ya, di Indonesia pun sudah banyak rasa. Di setiap daerah itu pun juga akan berbeda. Apalagi ketika kita berbicara di negara lain. Sama-sama mereknya Indomie, tapi rasanya, ya, bumbu-bumbunya itu akan berbeda. Bahkan porsinya itu juga akan berbeda. Ya. Yang pertama ini tadi fokus tentang keuangan, yang kedua tentang rantai pasokan, yang ketiga tentang produk. Yang keempat adalah harapannya ketika satu perusahaan itu membuka cabang baru di negara lain, harapannya adalah perusahaan yang wilayah pemasarannya dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Jadi selain kita melebarkan sayapnya, tentunya kita juga perlu tahu bahwasanya di negara tersebut sudah ada pasar yang menanti, ada potensi pasar yang bisa diolah. Jadi jangan sampai ketika kita buka mm, cabang itu di situ belum ada pembelinya. Kita buka baru, kita menawarkan baru. Itu akan cenderung lebih mahal. Alangkah lebih baiknya ketika kita mau membuka suatu usaha atau pabrik, kita tahu bahwasanya di situ ada potensi pasar yang akan membeli produk kita. Yang kelima adalah belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, ya, mengadakan riset bersama atau kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Jadi ketika kita membuka cabang baru, tentunya akan timbul yang namanya masalah. Tentunya secara garis besar, maka kita juga akan belajar bagaimana mengatasinya. Bagaimana kompleksitas masalah di negara lain itu bisa diterapkan di negara asal atau di cabang yang lain. Oh, contohnya ketika pergeseran selera, ya, di negara lain, tentunya di negara yang contohnya negara Indonesia itu juga akan terjadi pergeseran selera. Nah, seperti itu. Jadi contohnya kalau di produk makanan, ya, ketika contohnya di Singapura itu ada semacam budaya pergeseran selera. Nah, di Indonesia ini bisa melakukan antisipasi dengan cara apa? Dengan cara menciptakan rasa baru atau produk baru. Yang keenam adalah bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global, ya, sehingga dapat mempertahankan karyawan. Maksudnya apa? Jadi ketika jenjang karir, ya, jadi yang namanya karyawan tentunya menginginkan jenjang karir yang lebih tinggi. Ya. Ketika kita hanya mempertahankan untuk eh, di negara asal saja, ya, di dalam negeri saja, maka dia akan mentok di level eh, manajer utama di satu negara. Tetapi ketika kita membuka cabang di seluruh dunia, maka levelnya itu pun akan terus berkembang. Bisa jadi manajer cabang di Indonesia bisa dipindah di negara Singapura, Malaysia, atau di negara yang lain.
Jadi karyawan juga akan merasa tertantang. Oh, saya pengen kerja di Korea, contohnya seperti itu. Dengan jalan perusahaan saya. Nah, seperti itu. Tentunya kalau dalam segi salary tentunya akan lebih besar juga, ya. Posisinya lebih besar, salary-nya juga lebih besar. Jadi itu alasan kenapa alasan yang mendasari perusahaan menjadi perusahaan global. Yang pertama adalah efisiensi biaya. Ya. Jadi pengen menghemat biaya ketika negara asal itu patokan gajinya itu tinggi, bisa ke negara-negara yang sedang berkembang atau eh, menuju maju. Yang kedua adalah perbaikan manajemen rantai pasokan. Jadi bagaimana menata supply-nya, ya. Bagaimana menata arus barang yang harus didistribusikan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemberian produk yang lebih baik. Ya, jadi membuat produk yang sesuai dengan selera dari negara yang dituju. Ya. Yang keempat adalah menarik pasar baru. Ya. Ketika pasar dalam negeri sudah jenuh, maka kita bisa ekspansi ke luar negeri. Ya. Yang kelima, belajar untuk operasi yang lebih baik, karena ketika kita berada di luar negeri, tentunya kita akan menemukan relasi baru, ya, menemukan relasi baru dan juga teknologi yang baru. Bisa jadi sebagai referensi perusahaan untuk melakukan pengembangan. Yang keenam, bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global, di mana karyawan yang levelnya itu internasional itu bisa dipacu untuk ditempatkan di negara yang lain. Jadi ada 4 perusahaan, ya, ada jenis perusahaan yang beroperasi secara global. Yang pertama adalah bisnis internasional, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contohnya adalah Harley Davidson, di mana mereka memang memproduksinya di Amerika, ya. Tetapi untuk perdagangannya itu ke seluruh dunia. Mereka lebih menitik beratkan bukan ke kuantiti, tetapi adalah kualitas, ya. Bukan menitik beratkan pada jumlah yang terjual, tetapi adalah kualitas, eksklusivitas, ya, sebuah motor. Yang kedua adalah perusahaan multinasional, ya, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contohnya The Body Shop. Jadi apa bedanya bisnis internasional sama multinasional? Ya. Bisa jadi untuk yang bisnis internasional itu hanya pemasaran saja. Untuk multinasional itu juga ada semacam pabriknya, ya, atau gerai penjualannya. Yang ketiga adalah perusahaan transnasional, yaitu adalah perusahaan yang eh, terlibat banyak dalam bisnis internasional, yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen. Ya, contohnya adalah Nestle. Kalau yang perusahaan transnasional ini lebih ke, kalau yang multinasional itu terpusat. Ya. Kalau yang transnasional itu lebih ke diserahkan kepada pimpinan cabang di satu negara. Jadi pusatnya itu di satu negara tersebut. Yang menentukan juga dari pimpinan satu negara tersebut. Yang keempat adalah organisasi global, yaitu organisasi yang menghasilkan produk standar dengan melewati lintas batas. Kalau yang keempat, ini standarnya sudah ada di contohnya di kantor pusatnya, tetapi juga diolah di negara lain, tetapi memiliki standar yang sama. Untuk proses pengelolaannya itu juga dari pusat.